Jadi sepenting itu tujuan atau start with why dalam setiap hal yang kita kerjakan gitu loh. Sebagai contoh, lu misalkan seorang anak buah disuruh mengerjakan satu hal. Oke, lu misalkan coba hitung, atau jangan, coba misalkan lu pergi ke satu tempat, atau misalkan lu ketemu user deh, observasi soal apa, misalkan soal sales kita misalkan. Nah, orang yang dikasih tujuan atau alasan dengan orang yang cuman dikasih what-nya aja, itu pasti akan menghasilkan hasil kerja yang beda. Kenapa? Karena orang yang dikasih tujuan, dia tahu si gerbongnya ini mau gue bawa kemana, dia tahu. Jadi bisa jadi apa atau what atau pekerjaan yang diberikan oleh atasan lo itu bukan cara yang efektif untuk dilakukan untuk menggapai tujuan yang mau kita raih. Tapi ketika kita tahu why-nya, kita mungkin bisa nyusun banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan objektif tersebut. Nah, gue akan coba bawa ke ranah lain di luar pekerjaan. Contohnya gini, sebenarnya kebanyakan manusia punya tujuan hidup yang sama ya, kayak menggapai kebahagiaan. Siapa lagi misalkan bahagia sih kayaknya ya, aksioma yang umum berlaku untuk semua orang itu menggapai kebahagiaan. Menurut gua caranya seperti apa ya? Some people caranya itu dengan punya banyak uang. Beberapa orang caranya itu dengan menjadi volunteer, mungkin dengan kegiatan sosial. Beberapa orang punya cara menggapai objektifnya dengan ngumpulin koleksi mainan atau makan misalkan. Kakak yang kesini dulu. Nah itu pada dasarnya itu tuh hanya premis atau what-nya aja. Aksioma besarnya adalah bahagia, premisnya adalah dengan lu punya uang atau dengan lu punya istri yang cantik. Tapi pernah gak sih kepikiran, kenapa justru kita harus bahagia gitu? Itu tuh cuma kita yang tahu gitu. Kadang beberapa tutup deh. Ayah lagi bikin video bentar ya. Kan gara-gara anak gue bilang. Iya. Coba rujuk lebih dalam lagi. Kita pertanyakan, kenapa kita mesti bahagia gitu. Kayak emang apa efeknya gitu kan. Nah itu sebenarnya pertanyaan filosofis yang beberapa dari kita mungkin punya jawabannya, tapi beberapa mungkin enggak. Balik lagi ke Start with Why Simon Sinek. Nah, bahkan konsep Start with Why ini bisa kita gunakan untuk mendesain produk. Contoh Apple itu dia membuat narasi ketika menjual produknya. Itu bukan dulu menjelaskan gue punya teknologi gue keren, bisa dengerin musik, bisa apalagi download apps, bla 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 bla, punya kamera keren dan lain sebagainya. Dibandingkan barulah bagaimana caranya gue punya teknologi kayak gitu. Dia nanti menjelaskan bla 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 bla. Nah jadi lo harus beli. Tiba-tiba ada CTA ya, call to actionnya tuh ya, jadi mau nggak kira-kira beli. Nah instead of using kalimat yang kayak gitu, Apple itu biasanya menggunakan konsep why, what, and how. Jadi
kita mau merubah dunia. Gitu. Jadi ada strong reason kenapa dia melakukan satu research atau kenapa dia punya produk. Kita mau merubah dunia yang tadinya dunia itu konvensional menjadi dunia yang bla 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 bla. Itu reason dia menciptakan produk. Lalu naik level nih ke what? Dengan menggunakan iPhone ini. Nah, itu. Jadi dia state dulu purpose-nya, baru state keluarin produknya, dan baru jabarin semuanya. Start with why, sini.